Salam, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan STMJ Kamis 16 Februari 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Dalam perikop ini saya terkesan dengan dua ayat yang berbunyi, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung penderitaan. Ia akan ditolak para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Sahabat-sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan terjadi sesuai dengan yang disabdakannya, bahwa Anak Manusia, Yesus sendiri, mengalami penderitaan, kesengsaraan, disalibkan, dibunuh, wafat, dan bangkit sesudah hari yang ketiga. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita dalam kehidupan di dunia ini, dalam menghadapi penderitaan atau permasalahan, untuk sabar, kuat, tabah, dan memohon kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan tidak akan menguji umatnya melebihi dari kekuatannya. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah sharing. Beberapa tahun yang lalu, anak saya yang waktu itu masih SMA mengendarai sepeda motor pergi ke rumah temannya. Setelah pulang, keluar dari sebuah gang, masuk ke Jalan Sindoro, menabrak pengendara lain, sehingga orang tersebut jatuh dan terluka. Kemudian anak saya menelpon saya supaya ke tempat kejadian, dan sesampainya di tempat, saya langsung membawanya ke rumah sakit supaya segera memperoleh pertolongan. Dokter yang memeriksa menyatakan cukup rawat jalan dan memberikannya obat. Kemudian saya dan anak saya pergi mengantar orang tersebut ke rumahnya, menjelaskan peristiwa kecelakaan tersebut terhadap keluarganya. Selang 1 hari, keluarganya menghubungi saya supaya dibawa ke rumah sakit untuk rawat inap. Sore harinya saya datang ke rumahnya, menjemput dan membawanya ke rumah sakit untuk rawat inap beberapa hari. Pada hari yang ke-7 rawat inap, dokter yang mengunjungi dan memeriksa menyatakan sudah sehat. Beberapa saat kemudian saya mengunjungi dan orang tersebut marah kepada saya karena orang tersebut mengira bahwa saya menghubungi, menyampaikan kepada dokter untuk menyatakan sudah sehat supaya segera pulang. Saya menjelaskan bahwa menyatakan sudah sehat atau masih sakit merupakan otoritas dokter. Orang tersebut tetap marah kepada saya. Kemudian saya memohon kepada perawat untuk menjelaskan diagnosa dokter waktu kunjungan.
Dari penjelasan perawat tersebut, orang tersebut bisa menerima dan meminta maaf kepada saya. Melalui pengalaman ini menjadi pembelajaran untuk saya bahwa perbuatan yang baik belum tentu diterima dengan baik. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan perlu kesabaran, ketenangan, dan tidak emosi. Demikian sharing saya bagaimana melalui firman-Nya Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan selalu dalam doa. Salam STMJ, Tuhan memberkati.